Semangat pagi Sobat Hermina sekalian, kembali lagi di program podcast Hermina. Perkenalkan, saya Dr. Nanda Florencia. Nah, hari ini kita kedatangan tamu Dr. Aulia. Dr. Aulia ini spesialis di bagian rehab medis. Nah, hari ini Dr. Aulia sengaja kita undang nih, karena kita mau ngobrolin tentang lifestyle. Di usia dewasa muda, terutama usia produktif yang masih aktif bekerja, dominan waktunya itu habis di pekerjaan. Kalau kita lihat-lihat, lifestyle-nya ini sedentary lifestyle atau aktivitas fisiknya sepertinya kurang. Di sini kita mau ngobrolin nih dengan kesibukan dewasa muda yang sebagian waktunya habis di pekerjaan, habis di kantor, itu nggak sempet banget kayaknya kalau untuk aktivitas fisik, olahraga itu sepertinya menjadi prioritas kesekian gitu ya dok ya. Nah, kita mau simak nih, gimana sih dok sedentary lifestyle itu sebetulnya dok? Oke, makasih Dr. Nanda. Sebenarnya sedentary lifestyle sendiri per definisi adalah dimana ketika seseorang menjalani hidupnya di luar waktu tidurnya, itu dia habiskan sebagian besarnya dengan melakukan very light activity. Dalam artian itu biasanya duduk atau rebahan. Makanya seringnya sedentary lifestyle sekarang sebutnya rebahan. Ya, dan ini ternyata dari penelitiannya itu sekitar 40-60% orang dewasa itu seperti itu. Dengan gaya hidup yang sedentary tadi. Nah, berikutnya dengan sedentary ini apa sih jadinya? Memang kenapa kalau gue sedentary? Iya betul ya. Dan ternyata dari penelitian yang berjalan selanjutnya, sedentary lifestyle ini menyebabkan banyak pemicu untuk bikin penyakit. Mulai dari obesitas yang paling nomor 1 tuh, karena kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua, sering terkena hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan bahkan orang yang terlalu banyak rebahan itu bisa terkena mental illness, jadi lebih gampang stres. Gitu. Apalagi sekarang kalau dilihat-lihat, terutama yang pekerjaannya itu manteng di office gitu ya dok ya. Duduk dari masuk sampai pulang kerjanya di depan layar gitu ya dok. Matanya lelah, bisa ya dok ya, back pain. Betul. Terutama sih sebenarnya dengan dia hanya duduk di depan komputer, memang pasti beban pikiran banyak, tapi physically dia nggak aktif. Kalau dalam pengertian kita bisa menggolongkan aktivitas itu rest itu angkanya di sekitar 1 METS kalau dalam ilmu kita tuh. Terus ada very light activity seperti yang tadi saya bilang, duduk, rebahan. Kemudian ada lagi light activity itu kerjaan ringan. Jadi misalnya seperti berjalan santai. Nah, kalau kita udah banyaknya, jadi ada beberapa tinjauan pustaka menyebutkan lebih dari 6 jam Anda duduk dan rebahan, itu sudah termasuk sedentary lifestyle yang cukup berat. Dalam 24 jam itu ya dok? Bukan, dalam di luar waktu tidur. Betul, di luar waktu tidur kita. 6 jam itu hanya duduk dan fisiknya statis ya dok ya? Betul, itu udah termasuk sedentary lifestyle. Nah, selain itu kadang dok, kalau misalnya nih jam kerja jam 8 sampai jam 5 duduk, pola makan juga ya dok ya? Betul, itu sudah pasti. Dan biasanya nih kalau orang di kantoran ya masuk jam 8, nanti dia istirahat jam 12. Jam 12 itu ketika dia istirahat, dia akan milih, udah deh, Grab aja lah, Gojek aja lah, duduk lagi. Nah, nanti lanjut lagi sampai pulang, nanti nyampe rumah udah capek, nonton TV rebahan. Bener-bener karena udah lelah ya dok. Betul. Physically dia mungkin tidak lelah, tapi mungkin dia lelah dengan pekerjaan, tapi secara fisik dia tidak beraktivitas yang cukup untuk membuat dia bukan sedentary. Nah, kalau tadi ya dok, dengan kesibukan orang masing-masing, terus akhirnya karena apalagi untuk usia produktif ya dok, sebagian besar waktu kita kan akan dihabiskan di tempat bekerja. Untuk mengatasi yang tadi gimana dok? Nah, sebenarnya gini, kita harus lihat dulu aktivitas kita itu sebenarnya masih bisa kita akalin. Anggaplah orang ini bekerja di office. Tentu dia berangkat kerja dari rumah ke kantor, perjalanan ya. Dari situ aja kita sebetulnya udah bisa verifikasi nih. Jangan duduk disupirin sama orang kan. Kalau cuma duduk doang, hitungannya duduk doang lagi. Padahal kita bisa ngakalin. Mau dia back to work, itu back to work tuh udah sangat-sangat aktivitas fisik banget nih. Nah, nanti nyampe kantor sebenarnya kalau untuk kantor-kantor tertentu udah mulai membudayakan per 2 jam mereka harus melakukan aktivitas fisik. Jadi mereka minimal stretching per 2 jam. Itu udah kantor-kantor yang tertentu ya, tapi nggak semua.
Terus yang gampang lagi sebenarnya kita akalin pas makan siang. Anda bisa jalan ke tempat makan, nanti balik lagi. Nah, dan poinnya kalau menurut saya sebenarnya kita harus menganggap bahwa aktivitas fisik itu adalah hak untuk tubuh kita. Jadi ketika Anda pulang kerja jam 5 nih, sebenarnya tuh masih bisa banget waktu untuk berolahraga gitu. Jadi balik lagi, ketika kita ada jam 5 nih, mau pulang, sebenarnya bisa dulu Anda mau jogging dulu setengah jam kah, atau Anda nge-gym, itu sebenarnya bisa banget. Cuman balik lagi ke pola pikir. Jadi, betul, makanya balik lagi ke pengetahuan tentang sedentary dan apa efeknya itu. Begitu itu muncul, insya Allah setelah itu kita akan tergerak gitu ya dok ya. Karena kalau dia belum tahu akan bagaimana sih nantinya ke depan dengan pola hidup, apalagi kan usia bekerja itu masih akan sampai usia 50 betul. Akan seperti itu ya dok. Giliran nanti mereka sudah tidak bekerja baru ngerasain dampaknya di situ terutama itu. Nah, disitulah ketika kita sudah membiasakan diri untuk melakukan exercise atau workout, kita bisa bilang bahwa sebenarnya exercise itu adalah obat buat tubuh kita. Exercise is medicine. Nah, setelah ini kita coba bahas sedikit exercise seperti apa sih yang bisa kita kerjakan di waktu yang terbatas. Gitu. Nah, mungkin itu ya dok, karena kesibukan kerjanya Senin sampai Jumat dok, sebagian Senin sampai Minggu nih dok. Minggu tuh kayak udah, aduh Minggu jangan diganggu deh, waktunya istirahat gitu. Jadi kayak kadang gitu ya dok ya, karena merasa Senin weekday-nya itu udah full kerja nih, jadi kalau Minggu bener-bener khusus buat rebahan, nggak boleh diganggu gitu. Rebahan lagi tapi itu dia tuh. Nah jadi gini, teman-teman, sebenarnya ketika dari orang yang benar-benar hampir tidak pernah olahraga, kita memulai untuk berolahraga, sebenarnya kita akan mulai dari frekuensi yang ringan dulu. Jadi dalam pendosisan exercise itu kita punya 4 parameter. Kita sebut fit. F pertama itu frekuensi, yang kedua itu intensity. T yang pertama itu adalah time, dan yang terakhir itu type, tipe dari olahraganya. Ketika kita benar-benar sedentary, pertama kita mulai itu frekuensinya kita cukup mulai dari 2-3 kali seminggu. Itu cukup, nggak usah seperti apa yang harus nggak usah, cukup 2-3 kali seminggu. Kemudian untuk intensitasnya boleh mulai dari ringan sampai moderate, sampai sedang. Terus untuk time-nya, untuk pertama itu bahkan kita boleh mulai dari 15 menitan dulu juga nggak apa-apa. Jadi nggak mesti harus 1 jam, harus gobios sekali kan, enggak. Kita mulai sesuai dengan kapasitas fisik kita dulu, sesuai toleransi dulu ya dok. Betul. Karena kadang ini juga ya dok, kalau aku ngerasa misalnya orang nih tiba-tiba termotivasi ya. Kadang dia terlalu memaksakan diri, karena dia terlalu memaksakan terus dia pilih olahraga berat misalnya yang sampai 30 menit, 1 jam gitu ya dok. Ikut kelas apa gitu ya dok, yang emang intens, cardio intens gitu. Terus dia ngerasa aduh capek banget, nggak kuat deh kayaknya. Terus akhirnya nggak diterusin gitu ya dok. Karena dia tadi olahraganya tidak bertahap yang dokter jelasin. Jadi kita butuh pembiasaan dulu nih. Jadi anggaplah pulang kerja jalan kaki aja dulu 15 menit aja. Tapi memang yang namanya exercise, the shortest term untuk exercise itu 10 menit. Jadi kalau di bawah 10 menit lo nggak dianggap olahraga. Gitu. Setidaknya 1 kali berolahraga itu 10-15 minimal ya? Minimal. Nah nanti kalau misalkan seandainya ternyata 10 menit aja Anda sudah capek, itu boleh di split waktunya dong. Jadi 10 menit istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Dalam 1 hari yang sama tuh masih boleh. Jadi untuk memulai olahraga tuh nggak berat kok. Jadi mulailah dengan frekuensi yang ringan, intensitas yang ringan seperti jogging saja sudah cukup, atau sepedaan santai sudah cukup. Dan waktunya pun kita mulai dari yang ringan dulu. Toleransi. Betul. Jadi 10-15 menit. Selanjutnya begitu sudah mulai berasa enteng, sudah mulai enakan, bisa kita kejar sampai 30 menit. Nah, sebenarnya kalau untuk himbauan dari WHO sendiri itu sebenarnya adalah di 150 menit per minggu. Itu jadi, untuk yang sudah untuk udah mempertahankan kebugaran kardiorespirasinya. Tapi kan nggak masih langsung ke sana kan. Jadi kejar dulu sampai itu berasa tidak berat. Kalau itu sudah enak, barulah kita tingkatkan. Ya soalnya kadang gitu ya dok, di awal mulai langsung ikut kelas apa nih gitu, cardio intens, zumba gitu. Langsung habis itu badannya sakit semua. Terus aku kan aku jaga IG dia dok, kasusnya blackout. Habis zumba, blackout dok, karena ya memang nggak pernah olahraga rutin sebelumnya, terus diajakin temennya ikut Zumba lah dia dok, Zumba kan 30 menit intens ya dok, intens, terus abis Zumba udah keliengan gelap,
rubuh. Nah, padahal sebenarnya bisa dimulai dari jogging aja dulu. Betul, harus Itu nggak harus terbiasa. keras itu ya dok. Betul, Yang jadi penting memulai dulu ya. Udah ada niatnya dulu, udah terbiasa. Nanti kita akan merasa bahwa exercise itu adalah me time. Betul. Dan exercise itu adalah bersin buat tubuh kita sendiri. Karena sebetulnya untuk orang-orang yang udah biasa olahraga, mereka merasa lebih punya banyak energi ya dok. Betul, saya Betul, ya? 2-3 hari nggak olahraga aja, badan saya udah nggak enak. Karena Karena terbiasa sudah terbiasa. dengan olahraga. Betul. Nah dok, untuk closing statementnya nih dok, untuk kita rekap dari awal tadi gimana dari dokter sedentary dan gimana sih tipsnya nih yang penting untuk kaum perubahan. Ya, yang paling penting kita sadar dulu bahwa sedentary lifestyle ini sangat tidak baik untuk kita. Efeknya sangat banyak yang tidak baik untuk tubuh kita, sehingga kita butuh meningkatkan physical activity dengan melakukan exercise, dimulai dari yang ringan dulu sesuai dengan kemampuan kita sampai akhirnya exercise itu bisa menjadi kebutuhan buat kita dan itu adalah hak untuk tubuh kita. Kira-kira demikian. Gitu, investasi jangka panjang untuk masa tua. Ya? Betul banget. Masa tua tuh nggak disiapin ekonominya aja, kan kita kayak hustle-hustle-nya itu tuh di duit gitu ya dok. Kayak, aduh nabung deh yang banyak biar pas tua bisa jalan-jalan, pas tua udah back pain. Nggak seru ya dok? Liburannya nggak seru. Tiba-tiba udah DR. Liburannya nggak seru nanti ya. Betul. Jadi harus menyiapkan investasi jangka panjang nih teman-teman. Nah teman-teman kalau mau konsultasi masalah rehabilitasi fisik ke dokter Aulia, nanti jadwalnya boleh dilihat di Instagram Rumah Sakit Hermina Cirwas. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan.